Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami dalam cerita basa-basi. Ya, malam ini kita bersama Cito dan Pak Yayedi mau ngobrolin tentang beragama, berislam. Ada istilah atau ada kutipan yang menarik itu, cinta adalah agama, agama adalah cinta. Itu kan ada kasuistik juga Pak, ada fenomena lah, bisa dibilang fenomena orang yang pengetahuan agamanya minim. Misalnya dia masa kecilnya juga nggak dekat dengan lingkungan yang mendukung dia untuk tahu agama. Orang tuanya juga tidak mengajari, dia sulit menemukan guru. Gitu. Kemudian lambat laun kan pasti akan ada perasaan kok berat ya, gitu loh. Kayak mengenal agama, mengenal Islam itu kok berat gitu. Apalagi kalau misalnya cilakanya dia ketemu sama yang keras-keras kayak gitu. Itu kan akan membuat seseorang itu minder, pesimis. Apa iya ya bisa aku kenal agama, gimana caranya kayak gitu. Ini kan nanti jadi kayak mencari guru jadi susah kalau misalnya dari itu. Gimana Pak berislam dengan gimana sih yang bisa gitu loh, yang bisa kita lakukan, yang ringan kayak gitu. Memang gini, soyogyanya orang yang mengajarkan agama Islam, Nun Sewu, Ustaz, pokoknya orang yang mulang tentang agama Islam ya di kota manapun, termasuk sosmed, YouTube segala macam, itu berlandas kepada spirit yang sangat terang di dalam Al-Quran ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, gitu ya, dengan hikmah. Hikmah ini cinta, gitu ya. Ajaklah, bawalah, serulah, emonglah kepada agama ini dengan cinta. Dengan cinta. Nah, cinta itu selalu empati, kan gitu. Empati. Ada utuk-utuk orang datang ke saya misal, wah saya dulu ini nol lah masalah agama, udah gitu penuh dosa rasanya. Saya pengen sinau Pak, pengen taubat, mohon dibimbing, mohon diajari. Mata cinta itu pertama kali itu akan menempatkan dia empati. Gitu. Empati itu akan menghadirkan pengertian. Gitu ya. Mengerti posisi dia, latar dia, kapasitas dia, derajat dia. Kepada orang begini tentu tidak tepat kalau tiba-tiba kamu harus mengikuti ajarannya Suhrawardi, uzlah 40 hari. Lah yo langsung bablas to yo. Wong kulinan. Ngopi, nongkrong, nge-tweet, ucuk-ucuk diputus dengan frontal, ya berat. Yang tidak sesuai kapasitas. Gitu ya. Gitu. Nah, empati ini kan pancaran dari hikmah. Sehingga nomor satunya yang dia berikan kepada orang ini adalah dibesarkan hatinya, bukan dielek. Wah kamu penuh dosa, angel ya ndak gitu. Mesti yang akan disampaikan pertama kali oleh hati empatik itu, insya Allah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, gitu loh. Dibesarkan hatinya, dan riwayat tentang ini banyak. Misalnya ya, ada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Umpama hambaku datang dengan bertaubat, walau dosanya setinggi cakrawala, Nggak terbayang. aku akan mengampuni. Gitu. Gampangnya ini lagi. Ini tembangan yang sering banget diwaca. Ini hadis. Miftahul jannah la ilaha illallah. Gitu dah. Begitu entengnya untuk masuk surga atau untuk mendapat ridha Allah kan. Tentu kita ngerti. Nggih. Maka ada istilah fikih dakwah. Fikih goyah. Goyah ini tujuan final. Nah, fikih dakwah itu proses. Mengenali orang bahwa dia fase merangkak. Orang baru merangkak ya jangan diajak balapan, kan gitu. Jadi dia harus dibesarkan. Dan di Al-Quran keterangan seperti ini banyak. Misal ya, Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan agama ini sebagai kesulitan bagimu. Gitu. Ada lagi misalnya ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisanya. Tentu kita ngerti sebisanya bukan artinya nyepeleke. Kepada orang yang baru belajar Islam itu jangan pakai ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Wah, langsung mental itu. Besarkan dulu hati. Gitu loh. Kanjeng Nabi juga begitu. Gitu ya. Kanjeng Nabi itu juga begitu, kepada mulang itu begitu, lihat makom orang, lihat derajat orang. Makanya diantaranya misal Nuaiman bin Amr itu yang humoris itu ya, beliau itu dulunya senang mabuk gitu ya, sampai pada sebutlah pada level kecanduan. Walaupun dia sudah masuk Islam, belum bisa benar-benar meninggalkan mabuknya. Nah, ketika dia dihukum sesuai aturan syariat itu, ada sahabat yang sampai melontarkan laknatan gitu ya, mungkin jengkel ya bola-bola ya. Mantap bisa. Sama Kanjeng Nabi itu dilarang, jangan melaknat, jangan melaknat. Dia adalah kekasih Allah. Itu begitu. Jadi nomor satunya adalah optimiskanlah dia, besarkanlah hatinya bahwa agama ini, Islam ini menyenangkan. Tambahi satu riwayat lagi gini. Ada seseorang menghadap Kanjeng Nabi bercerita bahwa ya Rasul, saya ini berhubungan badan sama istri di siang hari di bulan Ramadan. Bagaimana? Kata Kanjeng Nabi kan kalau urut ya hukumnya itu ada hadisnya. Merdekakan budak. Tidak mampu wahai Rasul gitu kan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Lah sebulan mawon jebol nawa meleh 2 bulan Bisa delik-delik itu. nah, itu lah. Terus kasih makan 60 orang fakir. Di kampung saya paling kere. Saya paling kere Rasul ya. Tumpuk-tumpukan ngene. Terakhir diriwayatkan Kanjeng Nabi memberi kurma kepada orang ini, lalu berdawuh ya, berikanlah kurma ini kepada istrimu. Aduh. Jadi selesai. Jadi ada hierarki. Memang ya. Tentu perjalanan kita haruslah meningkatkan. Jadi kalau dulunya pakai ittaqullah mastata'tum, misalnya, yo kalau iso tahajud kadang orang. Tentu seiring tahun kan semoga kita diperjalankan sampai ke derajat ittaqullaha haqqa tuqatih, sehingga lalu tahajud itu lalu menjadi akhlaknya. Ngaji Al-Quran menjadi akhlaknya kan gitu. Saya kira begitu. Jadi optimislah bahwa untuk belajar Islam itu apapun latar belakang Anda, itu ada tempat yang selalu disediakan karena Islam adalah rahmat gitu. Nah, jangan kok lalu vonis-vonis dengan wah kayak belum layak dapat ridho Allah. Enggak boleh begitu. Kalau untuk orang yang ini, Pak, kalau orang yang mau belajar, kan ada itu wong kang soleh kumpulono itu, orang-orang soleh dideketin, orang-orang baik dideketin.
bagi beberapa orang yang merasa berdosa kayak gitu tuh minder untuk mendekat ke kiai, ke ulama kayak gitu. Itu terus cara mereka punya keberanian. Sementara yang mau dideketin itu busananya lah, katakanlah busananya itu ya bersarung, bersih, sedangkan yang mau belajar itu masih belum sampai ke sana. Yang masih kaos oblong, dan itu masih dipikir itu nggak sopan, pakai kayak gini kok. Itu gimana, Pak? Gini. Untuk membesarkan hatinya sendiri gitu loh. Jadi saya sampai pada posisi fase rumangsani gitu ya, atau memahami betapa Gusti Allah itu maha ngemong kepada semua makhluknya. Maha ngemong itu bukan hanya kepada Nuwun Sewu, orang yang tiap 5 waktu di masjid, tapi juga kepada orang yang ada di terminal, di pasar, bar gelut. Nah, hidayah itu mutlak wewenangnya Allah. Itu mutlak. Ayatnya banyak. Tetapi Gusti Allah juga berfirman gini, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subula. Siapa yang bersungguh-sungguh ya untuk mendekat kepadaku, maka aku akan memberikannya jalan kami. Pasti ada jalannya gitu ya. Itu pasti dari manapun. Mungkin saja jalannya dari YouTube. Mungkin saja jalannya pas lagi nongkrong ngafe di sini kok dengar orang asrokola. Terus tersentuh kayak gitu. Iya, lalu misalnya tanya ke karyawan kafe. Gitu. Jadi jalan itu unlimited. Tidak harus kok lalu Sorbanan. tidak hanya melalui jalan A. Bisa B, C, D, kan seterusnya bisa. Nah, hanya memang kan kita ngerti nih bagian dari untuk mendapatkan kesainan atau dalam kurung jalan menuju hidayah, diantaranya ya memang melalui kumpulona wong kang soleh kan gitu ya, karena mereka adalah penerus para nabi kan gitu ya. Sama aja lah sebenarnya kita ini, saya juga toh awal pertama kali pengen sowan ke kiai besar itu rasanya mak teratap karu-karuan. Tapi begitu dilakoni, misalnya ngajak teman yang pernah ke sana, itu lalu yang kedua lebih mudah, ketiga lebih dan seterusnya. Yang penting clue-nya adalah yang penting jalan hidayah itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun, kondisi apapun, asalkan dia punya kesungguhan. Itu kuncinya. Jadi sungguh-sungguh mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan ngasih jalan. Betul, gitu kan, betul. Dan kita mesti punya pengertian bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Oh iya. Wis pokoknya harap kabeh meneh mesti rahim gitu. Dan itu nggak bisa dibatas-batasi. Iya, nggak bisa. Dan ya tambah dikit ya. Ada ayat gini. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an yanfad. Umpama lautan itu dijadiin tinta untuk menuliskan keagungan-keagungan Allah, itu sampai kering tidak akan habis. Walau kami kasih satu lautan lagi. Ini ya narasi ini ayat ini kalau kita pahami dengan luas, termasuk pada jalan menuju hidayah, jalan bertobat karena gitu ya, jalan sinau Islam itu ya tidak boleh disekat-sekat. Iya, nggak boleh. Misalnya sah taubat itu hanya Nuwun Sewu di rumah ibadah. Gitu. Bisa begitu, bisa di tempat lain. Ya. Bisa melalui apa saja. Ya, bisa melihat hujan. Ya. Bisa Jalan bisa melihat macam-macam. lukisan. Bisa membaca puisi dan sebagainya.
Jadi ini benar-benar wewenang Allah yang unlimited, Ya. dan Rahman Rahimnya Allah itu dihamparkan seluas-luasnya tanpa batas. Begitu. Ya, begitu teman-teman. Jadi itu sudah sangat jelas gitu betapa Allah itu akan memberi jalan kepada kita, siapapun yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri. Marilah kita berdoa untuk semoga kita selalu digampangkan oleh Amin, Allah amin, Subhanahu wa taala tanpa membuat kita punya sifat gampangke. Betul, Itu yang betul, paling penting. betul. Jadi semoga kita digampangkan tanpa membuat kita bersifat gampang. Betul. Itu tadi teman-teman obrolan tentang berislam. Sampai ketemu lagi di cerita basa-basi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.